Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kehayatan akan mempresentasikan mengenai dalam penambahan kasus harian positif COVID-19 di Indonesia dengan pendekatan regresi parametrik berdasarkan estimator kernel. Kelompok 5 beranggotakan saya, Noviatus Soliha, dengan 004, kemudian ada Khairun Niswatin dengan NIM 016, ada Sylvia Hani Ayubi dengan NIM 022, dan ada Yuna Muhammad Apta dengan NIM 102. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini latar belakang kami yaitu ada COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kemudian kami akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diteliti sebelumnya mengenai COVID-19. Dan juga kami akan menjelaskan regresi yang kami gunakan nanti adalah regresi non parametrik dan juga dengan estimator kernel. Ya, COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang pertama kali muncul di Wuhan, di Cina pada akhir tahun 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial, hingga kematian. Nah, COVID-19 ini juga menimbulkan efek kesehatan jangka panjang bagi orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan adalah penelitian dari Lopez Leon et al. Tahun 2021, yaitu penelitian tentang efek jangka panjang yang terinfeksi COVID-19, yaitu bisa menurunkan kualitas hidup manusia. Jadi, si Lopez melakukan penelitian dari 47.000 pasien. Setelah sembuh dari COVID-19, pasien masih mengalami yang namanya mudah lelah, itu 58% dari sampel, terus kemudian masih mengalami sakit kepala, gangguan atensi, rambut rontok, hingga sesak, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun menyebabkan kesehatan, penyakit, dan kematian jangka pendek, COVID-19 juga mempengaruhi kualitas hidup manusia, yaitu karena penyakitnya jangka panjang, seperti itu. Next. Nah, dari data yang kami dapatkan, peningkatan positif rate harian dari COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut, bisa dilihat sebelah kiri. Nah, datanya tidak mengikuti pola tertentu dan kasar seperti itu, jadi kami nanti sebagai acuan kami mengambil teknik regresi non parametrik. Nah, sebelah kiri ini adalah kasus positif harian di Indonesia. Nah, di sebelah kanan itu adalah yang warna hijau adalah grafik pertambahan vaksinasi harian di Indonesia. Yang merah itu perbandingan di dunia, pertambahan perharinya. Next. Nah, kita akan masuk pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai COVID-19 serta vaksinasi di Indonesia. Penelitian oleh Anas et al. Pada 2020 menganalisa dan melakukan simulasi model penyebaran COVID-19 SAIR dengan penjelasan S adalah suspek, E adalah terpapar, I adalah terinfeksi, serta R adalah sembuh, serta menambahkan parameter vaksinasi dan isolasi, menunjukkan bahwa vaksinasi dapat menghambat persebaran infeksi COVID-19. Penelitian lain oleh Nasir et al. Pada tahun 2021 memodelkan efektivitas dan dampak vaksin di Indonesia berdasarkan pendekatan pemodelan matematika dinamis
menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan vaksinasi memberikan dampak dalam penurunan jumlah kasus COVID-19 yang masih belum terkendali di Indonesia. Namun, hubungan fungsional antara variabel jumlah orang yang telah divaksinasi dan penambahan kasus positif COVID-19 harian di Indonesia masih belum diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk membuat pemodelan antara variabel prediktor vaksinasi dengan variabel respon angka penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pemodelan angka penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia berdasarkan banyak orang yang telah divaksinasi dosis pertama pada makalah ini menggunakan metode regresi non-parametrik. Metode regresi non-parametrik digunakan karena setelah diolah data hubungan antara variabel tidak membentuk pola parametrik tertentu maupun mengikuti tren tertentu. Berbeda dengan regresi parametrik, regresi non-parametrik tidak memerlukan asumsi tentang bentuk fungsi regresi, namun hanya memerlukan beberapa asumsi mengenai smoothing. Kemudian kompleksitas dari model akan ditentukan sepenuhnya oleh data. Selanjutnya, salah satu pendekatan untuk mengestimasi fungsi regresi non-parametrik adalah pendekatan estimator kernel dengan parameter penghalus yang dikenal dengan bandwidth. Nah, faktor smoothing kernel ini akan secara signifikan mempengaruhi akurasi dari model regresi. Karena itu, pemilihan bandwidth yang optimal merupakan hal yang sangat penting. Bandwidth optimal akan dipilih menggunakan metode Generalized Cross Validation atau GCV. Kemudian, akurasi dari hasil estimasi akan diukur menggunakan nilai mean average percentage error atau MAPE. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum variabel penambahan kasus positif COVID-19 vaksinasi di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana mengestimasi model regresi non-parametrik berdasarkan estimator kernel untuk pemodelan penambahan kasus harian positif COVID-19 di Indonesia berdasarkan banyak orang yang telah divaksinasi. Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengimplementasikan metode regresi non-parametrik dengan estimator kernel pada data penambahan kasus positif COVID-19 dan vaksinasi di Indonesia. Tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan variabel penambahan kasus positif COVID-19 dan vaksinasi di Indonesia. Yang kedua, mengestimasi model regresi non-parametrik berdasarkan estimator kernel untuk pemodelan penambahan varian positif COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu statistika terkait estimasi model regresi non-parametrik berdasarkan estimator kernel. Untuk manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan jumlah kasus COVID-19 dengan mengoptimalkan vaksinasi di Indonesia. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami ambil. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.